Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali di presentasi UKK yang hari ini dilaksanakan untuk kelompok dari kelas 6B, melanjutkan yang kemarin. Oke, untuk yang pertama ditampilkan dari kelompoknya Ivon, kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Pak Ignas, Bu Ayu, Pak Dimas, dan Pak Daud. Kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu yang mempunyai judul Pemanfaatan Limbah Kertas dalam Pembuatan Seni Pot Sederhana. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Ivon. Nama saya Adel. Nama saya Michael. Kami akan memulai presentasinya. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Kertas adalah bahan tipis yang terbuat dari serat kayu yang berasal dari pulp. Kertas sendiri keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia karena bisa digunakan untuk membuat berbagai hal. Contohnya koran, majalah, dan lain-lain. Limbah kertas di Indonesia juga banyak sekali. Maka dari itu kami membuat pot sederhana dari bubur kertas untuk memanfaatkannya. Tujuan dari produk yang kami buat ini adalah yang pertama untuk pemanfaatan limbah kertas menjadi barang yang bernilai berguna. Yang kedua untuk mengurangi limbah kertas di lingkungan sekitar. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pada tanggal 15 Februari 2023, kita mendiskusikan tentang proyek yang akan kita buat. Masing-masing kelompok, masing-masing peserta akhirnya mengeluarkan pendapatnya. Satu pendapat disetujui dan dibuat menjadi seni pot sederhana. Waktu pelaksanaannya berlalu dari tanggal 15 Februari 2023 sampai 17 Februari 2023. Bahan dan alat yang kita gunakan selama kita membuat produk yaitu ada kertas atau koran bekas, ada lem kayu atau lem fox, ada cat akrilik, ada baskom, ada kain sebagai memeras koran, lalu ada tumbuhan sebagai hiasan, ada gelas plastik sebagai cetakan, dan alat-alatnya ada gunting, kuas, dan solder. Langkah-langkah pembuatan produk kami, yang pastinya siapkan koran atau kertas bekas, setelah itu gunting atau sobek dengan ukuran kecil, lalu isi baskom dengan air, setelah itu sobekan kertas tadi dimasukkan ke dalam baskom. Setelah itu rendam sekitar 3 hari, lalu setelah itu kita peras menggunakan kain. Setelah tidak ada air yang tersisa, kita campur dengan lem sehingga menjadi adonan bubur kertas. Setelah itu kita cetak menggunakan gelas plastik agar menjadi pot. Lalu kita keringkan selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu lepas cetakan tadi atau gelas plastik. Setelah itu kita mengecat semua permukaan di pot tersebut. Setelah itu kita menjemur pot tadi selama 1 hari. Dan ada kendala, pada saat itu kita menjemur pot, cuacanya kurang bagus dan tidak ada sinar matahari yang agar kering, potnya kering. Jadi waktunya sangat lama dari yang kita perkirakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah. Tutup dulu, tutup aja langsung. Demikian presentasi dari kami. Mohon jika kami ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1. Tadi apa judulnya? Pemanfaatan limbah kertas dalam pembuatan seni pot sederhana. Limbah kertas berarti itu dari limbah kertas ya intinya ya. Oke, dari Pak Inas dulu mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk kelompok 1.
yang sudah mempresentasikan dengan baik ya. Pertama, sebelum saya bertanya, saya mau berikan beberapa koreksi ya. Jadi proposalnya judulnya di sini tertulis pemanfaatan bubur kertas, bukan limbah kertas. Yang benar yang mana? Yang limbah kertas. Nah, oleh karena itu harus dibetulkan ya. Kalau limbah ya limbah kertas, bukan bubur kertas. Nah, jadi harus yang dimanfaatkan tuh limbah kertasnya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga di dalam membuat UKK ini permasalahannya apa sih? Yaitu tadi kendalanya. Enggak, masalah yang kamu ajukan tuh apa sih? Kalau kamu kan tahu tentang limbah-limbah kertas terus, nah, apa yang kamu ajukan dalam permasalahan itu? Nah, di sini tidak ada, maka harus dicantumkan di sini bagaimana cara memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan apa? Limbah kertas menjadi Pot sederhana. apa? Seni pot sederhana. Seni pot sederhana. Nah, itu bagaimana cara atau bagaimana cara pembuatan boleh. Itu permasalahannya, baru diuraikan bahannya. Nah, bahan yang disebutkan di sini di dalam anggaran ini hanya sedikit, sedangkan di langkah tadi banyak. Kalau mau tulis bahannya itu ya paling enggak dituliskan di sini ya. Itu contoh kertasnya mana ini kok hanya lem, cat, tumbuhan terus styrofoam lah. Ini styrofoam. Sekarang saya tanya di sini, apa fungsinya? Sebelumnya apa fungsi dari styrofoamnya atau kertasnya, terus ada plastiknya di sini. Nah, sedangkan judulnya tadi kan hanya membuat pemanfaatan kertas dalam pembuatan seni pot sederhana. Saya kira utamanya bahan utamanya kertas, tapi ternyata ada styrofoam, ada apa? Gelas plastik. Nah, gimana? Bisa diterangkan? Ini buat apa namanya? Ya, coba bisa ditunjukkan. Ini sambil ditunjukkan yang mana yang kertasnya, mana yang plastik. Ya itu harus ya lebih di ya itu di ya coba dijelaskan di mana yang bagian kertas, di mana bagiannya plastik, di mana itu sehingga saya tahu bahan utamanya. Iya. Bahan utamanya itu Pakai mic. bahan utamanya itu kertas. Nah, ini tuh kayak kertas yang kayak dicampur sama lem gitu. Nah, itu tuh cetakannya itu gelas plastik. Nah, setelah selesai, setelah kering, ini gelas plastiknya ini dilepas, Ya. itu dibuang. Styrofoamnya. Styrofoamnya itu buat penghias, jadi buat backgroundnya gitu biar semakin menarik. Contohnya mana? Untuk background itu yang mana maksudnya? Itu yang di sana itu. Iya. Oh, yang itu berarti bukan bahan utama ya. Jadi yang bahan utamanya itu yang harus fokus pada Ini. potnya ini ya. Jadi styrofoam itu tidak masuk di dalam bahan utama di sini ya. Jadi di situ ya sudah dijelaskan. Berarti ini semua murni dari kertas itu ya, karena fungsinya dari plastik ada yang cetakan. Maka perlu dijelaskan ya. Fungsi di sini plastik itu hanya sebagai cetakannya ya. Oke. Kalau pertanyaan yang kedua, satu pot yang kecil ini membutuhkan kertas berapa? Atau koran berapa? Kalau pernahkah kalian menimbang? Nah, itu loh. Kira-kira kayak satu buku. Ayo gitu. pakai sini. Iya, mic. Kira-kira kayak 10 atau 11 gitu lah. Contoh, ini kan gelasnya ukurannya segini ya. Nah, gelasnya ini butuh koran berapa lembar atau berapa kalau di gram, nah gitu loh. Kira-kira 10 lembar. 10 lembar. Yang lain, Mas, jawaban tuh yang pasti ya, jangan kira-kira. Kalau kira-kira berarti kamu tuh nggak buat itu, yang buat orang lain. Karena yang membuat kamu sendiri, yang meneliti kamu sendiri. Yang pastinya itu, nah, berapa lembar itu yang menjawaban pasti. Kalau kira-kira itu bukan, saya meragukan, benarkah ini buatanmu sendiri? Benar. Nah, jadi butuh 4 sekarang ini, butuh 4 apa? Pot. Butuh berapa lembar kertas yang kamu kumpulkan? Bawa. Semua bawa apa hanya salah satu anak? Semua bawa. Nah, bawa berapa? Ini kan bisa diperhitungkan. Sekitar setengah bukuan.
Jadi setengah buku. kita pas, Pas itu tuh pembuatan kayak itu pakai buku TIK gitu. Buku Oh, TIK yang di print. buku TIK Yang di print. yang di buku, print. ya pokoknya yang bekas-bekas lah. Oh, sisa print-printan Iya. kertas itu ya. Ya. Terus butuh lemnya berapa untuk mencetak lem itu? Lemnya satu bungkus itu. Lem kita menggunakan lem Raja Wali. Oh, satu Raja Wali itu ya lem. Iya. Ini di sini lem fok. Bener. Yang bener mana? Lem Raja Wali atau lem Namanya fok? kita pakai lem fox soalnya setelah itu lem foxnya habis maka kita ganti langsung Oh. ke lem Raja Wali. Ya, lebih anu mana? Lengketan mana? Apa kelebihannya mana? Putih. Nah, lem beda merek. Pada mana lengket? Ya. Itu saja yang saya sampaikan, nanti dilengkapi yang lain ya. Kira-kira hasilmu ini menurut kamu sendiri bagaimana sih? Menurut kamu sendiri puas, bangga, Cukup puas. cukup puas. Kamu? Perannya apa saja supaya masing-masing perannya satu-satu. Kamu siapa namanya ini? Caster, peranmu apa? Jadinya peran pas buat kakaknya itu. Sini, pakai di sini. Ya, yang ngomong. Tujuan sama penutup. Peran membuatnya ini apa Oh. di sini? Sabar. Bukan membagi presentasi. Ketika membuat ini apa? Apa itu? Menyobek kertas. Oh ya, menyobek kertas-kertas sobek ya. Nyobeknya dengan perasaan apa dengan ngamuk? Dengan emosi. Dengan perasaan. Oh, perasaannya ya. Perasaan cinta ya. Ya. Terus hanya itu saja. Wes, selesai gitu. Hanya itu saja. Terus berikutnya siapa namanya? Michael, peranmu apa? Menyobek-nyobek kertas dan memerasnya. Memeras kertasnya. Memeras kertas, meremas apa? Memeras. Memeras. Loh, kertasnya kok diperas kenapa? Memang belum Pakai basah. kain. Oh, Pakai eh? kain. Ayo, memeras. Memeras. Beda. Kainnya tadi sudah disobek-sobek oleh temanmu, terus apa kertasnya tadi sudah disobek-sobek. Kertasnya kamu apakan? Kertas yang baru dijemur setelah Oh, disobek-sobek yang dijemur yang rendam siapa? yang rendam Oh, bagiannya ya kamu bagian memeras. memeras ya. Iya, beda. Iya, terus ini siapa? Namanya Adel ya, Adel. Bagian apa kamu? Bagian ngecat background, ngecat pot, sama apa itu? Ini hasil cacatanmu ya. Warnanya. Cacatan. Cacahan. Iya, apalagi Sama background. bantuin meras. Memeras juga. Ya. Terus Ivon, bagiannya Saya apa? Bagiannya tadi memasukkan potongan-potongan kertas tadi ke dalam baskom lalu ditunggu selama 3 hari. Itu saya mengamati dan juga saya juga melakukan finishing atau kita memindahkan tumbuhan-tumbuhan ke pot yang sudah kami buat. Nah, saya nyetak siapa? Kok nggak ada yang nyetak ya Pak ya? Nyetaknya bareng-bareng semua. Oh lah, maka kelas satu nggak ada yang nyetak bareng-bareng. Kamu juga termasuk. Oh, udah nyetak Pak. Wah, gugur ya. Oke, terima kasih sudah memberikan jawaban. Ya, luar biasa, kreatif dan ya saya mengapresiasi atas karya kalian. Terima kasih. Mohon dilanjutkan untuk Bu Ayu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, sudah berhasil menyelesaikan hasil produknya. Puas apa tidak? Puas. Yakin ya? Semua bekerja. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, siapa yang paling males? Siapa? Karena saya tahu ini kelompoknya yang memperhatikan. Iya, di bawah ya. Apa namanya? Ini sebenarnya bagus sekali ya, pemanfaatan limbah kertas yang tidak dipakai ya. Yang tadi dijelaskan itu campuran kertasnya dari kertas HVS sama koran atau koran semua. Campur.
Campur atau hanya koran aja? Dicampur dari kertas HVS, koran, atau kertas-kertas bekas yang mungkin udah gak dipakai. Oh gitu, ya. Lalu tadi yang untuk apa? Di dalamnya itu masih ada gelas plastiknya? Atau hanya untuk ngecat? Untuk nyetak doang. Untuk nyetak tok? Dilepas. Oh dilepas. Butuh berapa? Yang itu berarti 4 ini. Ini ada yang kecil pakai apa? Yang ini? Yang ini kok beda sendiri? Ini kan bentuknya sama. Ini yang kecil pakai apa? Pakai gelas yang lebih kecil. Ayo pakai apa ini? Pakai gelas yang lebih kecil. Ada, oh ini lebih kecil. Gelas apa itu? Gelas plastik juga. Lebih. Plastik. Oh, berarti tidak di dalamnya ya? Bukan, di luarnya. Oh, kira-kira tahan berapa lama kalau kena air, kena apa namanya? Namanya kalau dikasih air kan, ini kan dikasih air ya, nanti disiram. Berapa? Kira-kira tahan berapa lama enggak? Tahu enggak? Kalau kena air 2 bulan. Ini kalau hanya ini kan kalau pot kecil berarti hanya ditaruh di ini ya, kayak hiasan di meja ya. Kalau yang untuk tanaman-tanaman di luar gitu bisa enggak? Pot besar. Butuh banyak ya? Ya. Kira-kira kalau nanti di sekolah bisa membuatkan tidak? Kan itu banyak yang sampah-sampah di situ. Bisa? Bisa ya? Harganya berapa ini kalau satu? Mau dijual atau hanya untuk dipajang? Hanya untuk dipajang. Dipajang. Oh, oke. Ya. Apa? Gak dijual ya? Enggak. Yakin gak dijual? Saya mau beli loh. Berarti kurang percaya diri dengan hasilnya. Ya. Sebenarnya bagus, cuma mungkin kerapiannya aja yang kurang ya. Butuh di finishingnya tadi, katanya finishing ya tadi ya. Ya mungkin agak dirapikan aja sih ininya, warnanya, lalu halus ininya ya. Mungkin ini bentuknya, ini bagus, sudah bagus. Yang itu, yang ini bentuknya apa itu ya? Yang oranye itu buat apa? Kelinci ya, kelinci ya. Mungkin variasi bentuknya aja yang dibuat menarik. Jadi kalau misalnya nanti dipajang atau buat pajangan itu menarik gitu. Itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Cek. Oke, saya nyambung. Ya, sebenarnya ini punya nilai jual. Cuma kurang percaya diri aja. Kenapa kurang percaya diri? Hah? Kamu menganggap itu jelek? Ya. Menganggap itu jelek. Jelek atau bagus? Jelek atau bagus? Tapi memang nggak ada niatan buat. Iya, tahu, saya tahu. Saya kan bilang punya nilai jual. Nilai jual itu tidak berasal dari kamu, tetapi dari barang yang ada, dari objeknya. Ya. Bukan dari kalian. Kalau kalian mau niat jual atau enggak, ya memang terserah kalian. Gitu ya. Saya bilangnya punya nilai jual. Bukan kalian mau menjualnya, bukan. Ya. Gitu. Oke. Saya tadi tanya bilang, ini menurut kalian sudah bagus atau masih perlu banyak yang diperbaiki? Hah? Sudah bagus. Berarti kalian sebenarnya di sini belum saatnya dong. Oh, masih perlu banyak diperbaiki. Ya. Oke. Sebenarnya kalau sudah sekalian di sini itu ya sudah finish, sudah garis akhir. Ya, bukan yang perlu banyak diperbaiki lagi. Ya. Percaya diri dengan produkmu. Ya. Lihat apa yang menjadi keunggulan dari produkmu. Ya, ini memang begini, tapi ini begini, Pak. Ini gitu. Ya. Sekarang saya mau satu-satu aja dari caster dulu. Untuk semuanya ya. Apa yang membuat produkmu bisa dibanggakan dan berbeda dengan yang lain? Dari caster dulu. Yuk. Yang membuat produkmu istimewa dan beda dari yang lain. Silakan, jelaskan.
Beberapa kalimat aja, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yuk. Warna dan bentuknya berbeda. Warna dan bentuknya berbeda. Udah. Unik. Warna bentuknya berbeda. Bentuknya kenapa? Yang satu ada yang kayak kelinci. Pot yang lain enggak? Enggak. Pot yang lain enggak? Oke, dah kembali. Michael, yang membuat produkmu istimewa dan berbeda dengan yang lainnya. Yuk. Karena warnanya menarik dan bentuk-bentuk gambarnya menarik. Warnanya menarik. Apa yang membuat menarik? Ada ininya, terus kayak bunga-bunga gini. Bunga-bunga, bentuknya menarik gitu ya. Oke, dah. Adel? Sama, pertanyaannya sama. Karena kita membuatnya dari bubur kertas sehingga dapat kayak menanggulangi limbah kertas gitu loh. Ya, membuatnya dengan hati. Membuatnya dari limbah kertas. Itu yang membuat beda ya. Jadi dapat kayak mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Oke, bagus. Berikutnya terakhir. Jadi sesuai dengan judul dan tema, kita melestarikan lingkungan alam kita. Jadi saya lumayan bangga dengan hasil karya kita karena kita bisa mengolah limbah kertas menjadi sebuah barang yang berguna. Jadi intinya yang membuat istimewa adalah dia dihasilkan dari limbah kertas. Oke, dah. Oke. Nah, itu percaya diri dengan produknya. Oh, jangan percaya diri. Ya. Meskipun dalam hati saya ini, oh ini kurang gini. Wis. Apa yang ada itu sudah merupakan finishing, sudah merupakan hasil akhir. Ya. Cari keunggulannya, gitu ya. Oke, silakan berikutnya. Baik, terima kasih. Sudah ya, lega ya. Tadi disampaikan bahwa ada kendala yang dialami kelompok ini. Kendalanya apa? Pakai mic-nya dong. Itu loh, dilihat sama mamamu di rumah ini. Itu loh. Ini ditayangkan se-Indonesia, lihat subscribernya Sedekah Selamat, lihat kamu ini. Ayo. Apa yang tadi yang membuat kendala? Kendala cuaca pas Kenapa? kita mau jemur itu sering mendung, jadinya kurang cahaya matahari, jadinya rada lama gitu daripada yang kita perkirakan. Lama nunggu keringnya. Oke. Ini kan kertasnya campuran ya. Kertasnya campuran. Apakah kira-kira kalau menggunakan kertas koran saja gitu, itu apakah hasilnya akan beda dengan menggunakan kertas HVS, kertas gambar, atau kertas buku tulis gitu? Enggak sih, soalnya pas kita pertama kali pengen buatnya dari koran doang, itu hasilnya juga tetap sama kok. Hasilnya tetap sama, teksturnya tetap sama. Kamu menggunakan perbandingan nggak untuk mencampur antara koran dengan lemnya? Kira-kira satu lem itu berapa liter itu? Lem tok ya, ini nggak ada. Satu lem dicampur dengan berapa kertas? Satu buku. Ya, untuk 4 pot tadi. 4 ini semua satu buku. Berarti kamu membuat satu campuran langsung dibuat untuk 4 pot. Ya. Oke. Kira-kira kalau dibuat bentuk lain kira-kira bisa nggak? Kalau tidak ada cetakan kira-kira bisa nggak itu dibuat? Menurut kalian? Jadi nggak usah pakai cetakan nih. Saya mau buat kreasi saya sendiri. Bisa sih, tapi rada lebih sulit aja. Lebih susah untuk Berdiri. Buat dinding-dinding luarnya ini kan susah buat berdiri. Kira-kira untuk membantu itu kamu menggunakan apa selain cetakan ini? Nah ini kan sudah nih, beli cetakannya, template sudah jadi. Nah kira-kira kalau kamu mau membuat kreasi yang lain, itu berarti butuh alat apa yang untuk membantu kamu bisa membuat pot itu? Mungkin kaleng. Kaleng kan sama cetakan juga.
Kira-kira apa? Yang tidak menggunakan cetakan. Bisa toh? Bisa kan? Kalau cetakan kan pasti akan mirip dengan cetakannya. Kamu mau cetak menggunakan gelas nanti pasti akan sama dengan gelas. Tapi kalau tidak pakai cetakan kira-kira bisa nggak membuatnya itu? Bisa aja, lebih susah aja gitu. Ya, lebih susah. Dan Kira-kira menggunakan apa? Ya pakai tangannya kayak dibentuk-bentuk dikit gitu. Oh, tangan ya bisa. Oke, ya udah. Bisa ya. Ya, yang penting jawabannya bisa. Nanti kalau itu bisa kamu buat menggunakan cetakan yang lain tanpa cetakan yang sudah ada, itu lebih bagus. Misalkan kamu rangkai dulu menggunakan kawat, entah menggunakan apa, dibuat bentuk seperti apa, nah gitu. Kalau kakak kelasmu yang pernah membuat ini juga dulu menggunakan handuk, itu juga pernah itu membuat seperti ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik, hasilnya juga sudah baik. Terima kasih. Iya, saran sedikit saja. Ini kan pot dari kertas kan. Kertas itu tidak tahan air ya. Itu yang kuncinya. Kalau tidak tahan air maka cocoknya bukan tumbuhan hidup. Jadi mesti cocoknya apa? Bunga-bunga hias itu ya, ditaruh di ruangan, itu kan tambah pemanis. Maka kalau ini nanti kalau segi pewarnaannya, seninya itu akan mempercantik di dalam ruangan, apalagi besarnya sekian. Itu ya, itu saran saja, itu akan menambah nilai jual tadi kalau khusus di ruangan. Tapi kalau tanaman hidup ya tadi tidak tahan lama, siapa yang mau beli pot seperti itu ya. Itu terima kasih atas kreativitasnya.
Ini kena agak apa tuh, Pak? Ditipu. Ini loh Pak maksudnya. Ini Pak ini kan nggak bayar. Justru ini bawa itu bayar satu. Nah ini apa? Cuma buat dia sentuh kalau itu. Yo, jangan yo. Pakai mic ini Pak. Mau ditempel. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu penguji, terutama Bapak Ignas selaku Kepala Sekolah, Pak Daud, Pak Dimas, dan Bu Ayu. Kami akan memulai presentasi kami tentang air terjun yang sudah kami buat. Kami membuat ini dengan latar belakang ingin melestarikan lingkungan alam yang merupakan suatu hal yang sangat penting demi menjaga hidup manusia dan makhluk yang ada di bumi. Tujuan kami membuat ini adalah untuk mencegah rusaknya ekosistem dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan. Sekarang saya akan menceritakan tentang selama kita mengerjakan proyek kami selama 3 bulan ini. Selama kami mengerjakan proyek ini, kami memiliki beberapa masalah pada proyek yang pertama. Kami memiliki masalah pada bagian pompa, tampungan air, dan selang kami, dan kami terpaksa untuk membuat ulang kembali. Tanggal dan pembuatan yang kami lakukan. Januari, tim mulai dibentuk. Februari menentukan proyek dan mulai membuatnya. Pada bulan Maret, mengecek proyek dan membuat proyek kedua. Pada bulan April, kami memperbaiki proyek pertama dan membuat proyek kedua. Pada bulan Mei, kami menyempurnakan hasil laporan dan PPT. Kesimpulan dari proyek ini adalah dengan membuatnya air terjun seperti proses terjadinya hujan, kami lakukan dan membuat secara langsung walaupun mengalami beberapa kegagalan. Tetapi kegagalan ini tidak membuat kami putus asa. Kami tetap terus membuat proyek ini hingga dapat dinikmati oleh semua orang dan orang-orang bisa melihatnya. Pengamalan ada di depan. Kami sebagai siswa dapat membuat inovasi yang baru
dengan barang-barang bekas. Menjadi inovasi juga bagi beberapa orang. Dan juga agar orang-orang dapat mencoba santai di rumah, tetapi dapat juga merasakan keindahan dan kenyamanan. Harga proyek kami ketika dijual adalah sekitar 100 sampai 200 ribu dan watt yang kita gunakan adalah 8 watt. Kerjasama selama membuat proyek kami membuatnya dengan kerjasama. Walau diantara kami ada yang tidak bisa, kami tetap mencoba. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bu, silakan ditanyakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk ide dari kelompok 2, kelompoknya Gemi. Ya. Yang pertama dari saya dulu, kalau dilihat dari visual memang menarik ya. Jadi ini itu apa sih? Hiasan? Saya akan menjawab, Pak. Ini bisa buat hiasan di rumah, kayak bisa buat hiasan di ruang tamu agar lebih menarik saja. Ya intinya hiasan ya. 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 Oke, hiasan. Jadi taruh ruang tamu untuk relaksasi mungkin ya. Ya, oke. Secara konsep oke. Penampilan juga oke, cuma mungkin sudah jelas ya, semua setuju fungsinya kurang maksimal. Jadi seharusnya sebelum kalian membawanya ke sini dari kemarin-kemarin, kalian sudah menambal apa yang kurang di sini, sudah memperbaiki apa yang kurang. Jangan sampai seperti ini ya, kehabisan air berhenti dan akhirnya ya tidak maksimal. Nanti ini kalau saya sebagai calon konsumen, saya akan mikir lagi, loh kok yang ini ya mau aku beli gitu, ya kan? Ya dari kemarin-kemarin kan diberi waktu banyak untuk bagaimana caranya supaya ini tidak habis. Itulah fungsinya proyek ya, kurang tambal. Gagal begini, bagaimana solusinya? Disitulah, itu namanya proyek ya. Jangan ketika sudah ada masalah biarkan aja. Gitu ya. Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal seperti ini? Di sini masalahnya adalah dia yang pertama tadi kabelnya putus. Yang kedua berhenti mengucur karena airnya tumpah-tumpah di situ. Silakan siapa yang mau jawab? Solusinya bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan seharusnya itu? Mungkin ada perbaikan pada pipa, karena pada saat di atas ini ada beberapa pipa yang agak ke samping, jadi bisa keluar. Maksudnya dia pas airnya keluar. Ini pipa ini bolongan ya? Iya, Pak. Terus? Pada saat pipanya ini keluar, ada beberapa air yang keluar seperti ini kan. Harusnya kita membuatnya ini lubangnya lebih kecil agar bisa terus menerus. Ya, lubangnya. Itu baru dari Gaby. Saya yakin semuanya punya ide untuk memperbaiki ini. Yang lain bagaimana? Ayo. Enggak sama. Beda. Ayo. Sudah? Berarti nilainya hanya untuk Gaby aja ya? Lainnya enggak? Solusinya apa? Sudah, itu saja. Hah? Lainnya tidak punya ide? Mungkin bagian bawahnya lebih sedikit dilebarin. Iya, ini. Saya rasa ini solusi yang cukup Kalau di belakang di bawahnya itu sedikit dilebarkan, maka saya rasa kejadian ini tidak akan terjadi ya. Jadi akan dibuat lebih kotak, tidak sama dengan atasnya. Kemudian itu kan juga bisa untuk menopang
supaya lebih kuat. Jadi nggak perlu apa ini TPA ajaib ini, nggak perlu. Iya, saya tahu itu karena airnya kalian tahu airnya mau tumbah kan, maka dikasih tempe kan? Ya saya tahu. Kalau itu sedikit lebih lebar ketimbang atasnya, dibuat kotak misalnya persegi, yang atasnya tetap seperti ini, saya rasa tidak akan perlu tempe ajaib ini. Ya, yang punya itu hanya 2 ini doang ya. Nah lainnya nggak punya ya. Pasrah ya namanya, ya kelihatan. Oke, Pak Dimas. Baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan, karena ini tema kalian kan melestarikan lingkungan alam ya. Temanya kan melestarikan lingkungan alam. Kenapa kok memilih membuat air terjun? Adakah korelasinya atau hubungannya dengan melestarikan alam dengan membuat air terjun? Saya semalam tuh membuat ringkasan dari punyamu ini, saya agak bingung, makanya pas ini kok saya tanyakan gitu. Hubungannya apa? Izinkan saya untuk menjawab. Oh ya, silahkan, saya izinkan Mas. Izinkan saya untuk menjawabnya untuk mewakili Silakan. teman saya. Monggo sana. Jawabannya adalah Aku rakrungu. Yang keras Mas. Yuk. Agar Belum Pak. Yuk silakan. Tak tunggu loh. Agar dapat melestarikan lingkungan alam, itu sebabnya kita menyediakan tanaman di bagian atasnya. Tanaman ini juga bisa menghasilkan oksigen seperti tanaman lainnya. Itu sebabnya meskipun di dalam ruangan kita juga tetap akan merasakan lingkungan alam. Oke, berarti melestarikan alamnya dari tumbuhannya ya, bukan dari air terjunnya. Dan airnya. Oh, dan airnya. Oke. Nah, kalau saya mau memberi masukan sedikit, itu kalau begini aja itu menurut saya kurang hiasannya kurang. Kalau bisa sampingnya itu kamu tutupi dengan mika putih, airnya ditambah sedikit, taruh ikan, sudah jadi akuarium itu. Loh, lebih enak dipandang di ruang tamu akuarium dari kayak gini kan. Terus atasnya bisa, nah kalau atasnya kasih tumbuh-tumbuhan berarti ada 2 manfaat tuh. Yang atasnya bisa untuk perputaran airnya itu bisa menyirami di atas, terus bawahnya ada akuarium, ada air, ada ikannya. Nah itu mah tambah ciamik, ada lampu-lampunya lagi gitu ya. Oke, itu masukan dari saya ya. Terus itu bocornya itu dari bawah atau dari tetesan air yang dari atas? Bocornya itu loh. Dari atas. Ini tetesan airnya nyiprat ke bawah. Oh, nyiprat ke bawah. Berarti bukan bocor di bawahnya ya. Oh, lah. Oke, kenapa kok airnya bisa habis? Karena kan ciprat Pak, kan lama-lama ciprat kan juga habis Pak. Terus, lah kok nggak bisa ngalir? Kan sudah kehabisan air Pak. Kamu bisa menaikkan airnya dari bawah sampai atas itu pakai apa? Pompa di akuarium itu toh? Ya, itu ya. Oke. Beda lagi Pak. Pompa. Iya, yang memutarkan itu toh, air itu tadi. Iya. Itu kan butuh di air, makanya itu. Itu tanaman apa itu? Kan kamu tadi Tanaman. Oh, Rafael ya. Rafael. Kan saya menjawab pertanyaan. Oh, silakan. Yang ini adalah tanaman kantong semut yang Kantong semut. iya. Oh, kantong semut. Ya, terus kantong semut. Iya dah. Ada. Oh, baru tahu. Kantong semut. Terus? Ini airnya itu bisa membasahi tanah yang di atas enggak itu? Enggak bisa. Enggak mati tanaman. Kalau lama-lama. Disiram sendiri, Pak. Oh. Iya, kalau bisa air yang dari bawah itu juga berfungsi untuk nyirami yang di atas. Nah, itu lebih
lebih jos lagi. Kalau misalkan airnya cuma muter aja nggak masuk ke tanah, ya berarti nanti mati tanamannya, gitu kan? Ya, oke, dari saya itu ya. Terima kasih, tapi idenya bagus. Sip. Silahkan Bu Ayu. Terima kasih Pak Dimas. Ya, ini tadi saya kaget. Saya pikir ini tadi seperti pintu gerbang menuju surga. Kok digotong sampai berapa orang tadi? Kayaknya berat banget gitu ya. Nah, apa ya? Kalau menurut kalian, kira-kira kalau dipajang di dalam rumah mau ditaruh di mana? Ya, di ruang tamu. Ayo Gebi, kalau kamu di rumah, kira-kira kalau kamu punya seperti ini, mau kamu taruh di mana untuk hiasan? Di mana? Rumahmu sendiri loh ya, rumahmu sendiri. Mau ditaruh di mana? Bisa di ruang tamu. Di ruang tamu. Cukup? Nggak di tempat lain? Nggak. Terus, ayo Aaron, mau ditaruh di mana di rumahmu? Mungkin juga di. Jangan mungkin, harus pasti. Di mana? Di ruang tamu juga. Oke, Shannon. Sudah. Di mana? Menurut saya bisa taruh di bagian teras. Teras. Oke, bagus. Margaret, mau taruh mana? Kamar? Mungkin di tempat di halaman depan yang nyatu sama tumbuh-tumbuhan. Oh, menyatu sama tumbuh-tumbuhan. Ditutupi ya? Enggak. Oh, ditutupi. Gebi, mau taruh di mana? Mungkin ada dibuat di taman karena ada di bagian tumbuhan ini kan perlu juga matahari. Dan juga di bagian bawah ini bisa buat mainan anak-anak. Oh, mainan anak-anak. Maksudnya bisa buat air terjunnya itu bisa buat main-main air oh, gitu. Cuci tangan. Bukan. Keramas kalian. Iya, bisa buat cuci tangan gitu maksudnya. Keramas kalian. Soalnya kalau anak-anak kalau mainan ini biasanya ini buat cuci tangan ini suka. Oh, main-main ya, main-main air. Oke, ya baik. Oke. Kalau ini mau diproduksi, kira-kira apa ya? Menurut kalian kepuasannya ini sudah berapa persen nilainya? Kepuasan dari kalian membuat ini tuh berapa persen? Atau nilainya 1 sampai 10 mau buat nilai berapa? 11? Oh enggak, berapa? Mungkin di 7. 7? Wah, kenapa 7? Karena kan bagian bawahnya ini masih belum bagus, gitu. Oke, 7. Kalau Gebi berapa kamu nilai kira-kira dari 1 sampai 10? Mungkin sama 7 karena 7. ada bagian-bagian yang mungkin kurang buat pompanya, airnya, tempatnya. Oke, 7 juga. Ya, yang lain? Nggak ada nilai 8 atau 9 gitu? 7 semua? 9. Aaron 9. Oke. Menurut Aaron 9 dari mana? Tumbuhannya? Karena tumbuhannya ini bisa juga untuk menyegarkan di dalam ruangan biar misalnya kalau panas kan seger kalau ada tumbuhan. Oh, seger ya Pak Dimas. Iya, seger banget saya dari tadi seger. Iya. Oke. Iya, baik. Menurut saya waktu 3 bulan ya, waktu 3 bulan itu sangat-sangat banyak untuk membuat karya yang kira-kira mungkin bisa dimaksimalkan. Ini sudah bagus konsepnya ya. Cuma kalau sesuai dengan latar belakang tadi yang saya baca itu terlalu luas. Itu latar belakangnya kalian itu mengurangi polusi. Ya, itu menurut saya kok terlalu tinggi. Ya, ada di sini saya baca. Jadi kalau belum dibenarkan, nah itu. Jadi ya harusnya apa? Menurut kalian
harusnya apa sih? Masalahnya itu apa? Kalau polusi tanamannya hanya segini, padahal kita hirup udara itu berapa orang di rumah? Ya kalau tanamannya segini nggak cukup, ini aja sudah mati, ya kan? Bagaimana menghasilkan oksigen? Ya toh? Nah, jadi latar belakang kalian itu yang simpel saja, ya kan? Oh, mau menambah apa namanya ya? Estetika atau hiasan di rumah gitu aja, yang simpel aja. Kalau untuk tadi di sini penghijauan, lalu ada pupuk kimia dan lain-lain, itu saya rasa kok terlalu tinggi. Ya, ini simpel aja. Jadi mau kamu buat karya buat apa sih gitu? Oh, menghasilkan menggunakan teknologi. Ini kan ada teknologi. Ya, air mancur itu kan teknologi kan, sama seperti yang kelompok 6A kemarin sama teknologinya. Cuma mungkin dia lebih simpel aja ininya gitu. Lalu bisa perbaiki lagi. Kalau ini berdiri gini aja kayaknya miring dari sini ya. Jadi ketahanan barang ini tuh belum dilihatnya belum kuat gitu. Jadi kalau kamu mau taruh di ruang tamu, nanti kesenggol dikit tumpah airnya, ya kan? Nanti ditaruh di taman kena kucing tumpah, ya kan? Kan kena tikus, apalagi kalau di taman tikus ya. Apalagi tanamannya ini ya. Gitu. Lalu ini dirapikan aja yang seperti ini ya. Kalau mungkin ininya ditaruh di sekitar sini lebih bagus. Yang ini apa namanya? Yang LED-nya bisa ditaruh di atas atau di sebelahnya, itu lebih, menurut saya lebih rapi ya. Kalau begini nanti kurang aman ya. Gitu ya, diperbaiki lagi. Kalau mau mau dijadikan untuk hiasan, nanti kalau ini dibuang kan sayang. Siapa yang mau bawa pulang ini? Siapa? Ada yang mau taruh di rumahnya? Siapa? Loh, hasil karyamu loh. Ayo, siapa yang mau bawa pulang? Taruh di rumahnya. Tadi kan sudah direncanakan. Ayo, siapa yang mau pulang? Tuh. Hah? Takut rusak. Di mana taruhnya? Kelasnya Pak Daud ya. Ini mau ditaruh kelasnya Pak Daud. Nggak bisa. Siapa mau pulang, masa dirusak? Gimana? Kan kita nggak mungkin buat karya terus dibuang, kan harus ada manfaatnya. Ayo, siapa yang bawa pulang? Rafael mau bawa pulang? Lah, hasil karyanya kok nggak ya harus dipikirkan nanti mau diapakan habis ini, mau dibuang atau mau ditaruh di mana atau dibawa siapa gitu loh. Jadi nanti kalau habis buat ini jangan gitu aja, ya kan? Sayang loh 3 bulan ya Pak Daud ya. Saya sebulan. Oh, rusak. 2 bulannya kan rusak. Oh, rusak. Oh, terus nggak diperbaiki? Ini perbaikan. Oh, perbaikan tadi. Oh, hasil kedua. Ya. Oke, baik, cukup gitu saja. Terima kasih. Sudah banyak ya. Masih mau mendengarkan dari saya? Iya. Menurut kalian hasil karyamu ini ya, menurut kalian bagus tidak? Bagus. Bagus. Bangga enggak kamu dengan hasil karya ini? Yang kamu banggakan apa? Rafael, situ loh, yang kamu banggakan apa? Iya, tidak apa-apa, ayo. Saya bangga karena bisa menambah kreatif kita untuk membuat barang seperti ini. Iya, terima kasih, bagus gitu jawaban. Menambah kreativitas, menambah gotong royong. Ini kerja gotong royong kan? Nah, ini kan bangga kamu buat gotong royong punya 5 Pancasila persis yang menghasilkan karya. Ini namanya miniatur air terjun ya.
Ini mestinya miniatur ya. Air terjun apa air jatuh apa air tumpah. Nih. Ya, saya mengapresiasi hasil karya kalian. Ini idenya bagus. Ya, idenya cukup bagus. Perlu tadi masukan-masukan tadi perlu diperhitungkan ya, diperhatikan yang bawah supaya tidak tumpah harus lebih lebar. Ya. Cuma saya ingin tahu, tolong jelaskan singkat saja proses pembuatannya. Ini kok berbentuk kotak, ukurannya berapa, prosesnya gimana? Siapa yang belum mau? Ya, ayo. Caranya buat ya apa gitu loh. Apa membuatkan orang lain? Buat sendiri toh? Kotak anu. Ya ceritakan singkat. Ya. Singkat saya mau jawabnya. Jadi pertama-tama yang keras nih. Jadi pertama-tama gabus ini dibuat apa? Persegi panjang dan dilubangi seperti ini. Ya. Ini kira-kira lebarnya ini sekitar 35 dan panjangnya ini 40 cm. Setelah dibuat kotak terus ini dilapisi apa? Ini dilapisi kasa terlebih dahulu, dibalut kasa biar istilahnya biar lengket itu ya? Ya biar lengket gitu Pak. Terus kita semen perlahan-lahan dulu. Terus di tanaman ini kita buat seperti kolam kecil gitu, kolam renang tapi kecil. Ya. Ini kok persegi panjang. Dan di bawahnya ini konsisten juga sama, tapi kita membuat lubang di sini dan di sini untuk jalur kabel lampu dan kabel pompa. Itu. Ya, tadi sudah dikasih masukan itu semuanya. Oke, terima kasih. Aaron sudah bisa menjelaskan ya. Ini terinspirasi dari mana? Hasil idenya terinspirasi dari mana? Siapa yang punya ide pertama? Ya, terinspirasi dari mana? Saya kan kadang-kadang orangnya suka iseng, kadang-kadang buka YouTube terus melihat ini kok bagus, dan kebetulan pada saat itu ada project ini, saya bilang ini bagus, gimana kita mau bikin apa enggak. Ternyata mereka setuju, mereka bikin. Itu ya, jadi dari YouTube ya. Saya kira terinspirasi ketika ada apa di itu loh, acara manten itu kan ada toh, nah, atau di hotel atau di restoran itu ada toh air ya seperti itu ya. Ini kalau supaya tidak tumpah, supaya ini juga bisa kasih apa itu mika ya, atau kalau seperti itu mika, itu kan juga mika bening ya, bisa terlihat itu ya. Oke, dari saya kira cukup panjang nih dari kelompok ini karena penasaran dan ini karena hasilnya ini yang seperti tadi ya, seakan-akan beratnya berapa kilo diangkat bersama, ternyata saya angkat ringan. Aslinya harus dibawa sini dulu baru tuangkan di sini supaya tidak apa tadi kejadian seperti tadi ya. Nah, itu dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Dan silakan dilepas dulu. Sudah ditutup tadi? Dah. Kemudian ditaruh di sana ya. Ya. Dibuang angkatan angkat. Buang dulu, bersihin coba. Kita istirahat dulu, nanti dilanjut ke tahap berikutnya untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih.